Saat sedang mengisi ulang bubuk kopi, petugas kebersihan diam-diam menyumbang kertas ke corong mesin. Ketika bos menekan tombol, kopi menyembur ke seluruh celananya. Dia mengira mesinnya rusak dan buru-buru masuk ke toilet pribadi untuk membersihkan diri. Namun, saat ia sedang mengelap, seorang karyawan datang ke pintu melalui titik buta kamera, mengeluarkan jepit rambut, lalu menyelipkannya ke lubang kunci. Orang lain pura-pura menjatuhkan cangkir. Petugas kebersihan yang sudah siap menerima sinyal langsung menyalakan mesin penyedot debu besar. Rekan-rekan kerja di luar yang mendengar suara bising itu memutar katup gas di dekat situ. Saluran ventilasi toilet sudah lebih dulu dimodifikasi. Gas kode 2 terus mengalir masuk. Bos mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berbalik hendak membuka pintu, tapi pintunya macet. Fala! Suara bising dari tempat debu menutup kelakannya. Beberapa menit kemudian, ia tak bisa bernapas dan akhirnya roboh. Dengan kerjasama yang sempurna, mereka berhasil menyingkirkannya. Kamera tidak merekam apapun. Bahkan petugas forensik menyebutnya kecelakaan. Namun, Bang Joni melihat bekas goresan di gagang pintu. Pasti bos itu berusaha keras untuk keluar. Kalau dia terpleset, bagaimana mungkin bisa sampai ke pintu? Lagi pula, lantainya diselip. Bang Joni mulai curiga bahwa ini bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Ia memerintahkan semua karyawan menyerahkan ponsel mereka. Setelah memeriksa riwayat pergerakan mereka, ia menemukan fakta mengejutkan. Setiap orang ternyata pernah mengunjungi klinik yang sama. Bang Joni langsung meluncur ke klinik itu. Setelah menggali informasi, ia menemukan hal yang tak terbayangkan. Semuanya bermula dari dua pria yang datang ke klinik tersebut. Mereka mengeluh sakit kepala dan sulit tidur. SDR menunjukkan adanya zat tak dikenal yang sama di tubuh mereka. Karena keduanya bekerja di tempat yang sama, dokter menduga sumbernya dari kantor. Ia menyarankan mereka bertanya ke rekan-rekan lain. Malam itu, seluruh karyawan perusahaan muncul di klinik. Dokter terkejut saat semua memiliki gejala aneh. Rambut rontok, kuku rusak, bahkan gangguan pendengaran. Menunjukkan sel-sel tubuh mereka telah bermutasi. Zat misterius itu penyebabnya. Dalam percakapan, seseorang menyebut nama bos mereka. Nama itu terdengar familiar. Dokter mencari di internet dan menemukan bahwa bos tersebut adalah pendiri perusahaan Forma. Hal itu membuat dokter mendapat firasat buruk. Untuk membuktikannya, ia menyuruh para pekerja mencuri dokumen bos. Temuan mereka sangat mengejutkan. Pharma telah menciptakan vaksin oral baru. Demi mempercepat peluncuran, sang bos membuka perusahaan IT, lalu mencampurkan vaksin itu ke air minum kantor. Para pekerja meminumnya tanpa curiga. Setelah itu, ia mengubah mesin absensi menjadi pemindai DNA untuk memantau perubahan tubuh mereka secara real-time. Begitulah ia meneliti efek sampingnya. Setelah mendapatkan semua data, ia mengganti mesin absensi dan seluruh tangki air untuk menghapus bukti. Para pekerja hancur hati. Mereka bekerja keras setiap hari, namun dijadikan kelinci percobaan. Lebih menyakitkan lagi, versi pertama vaksin itu sangat beracun dan kerusakannya permanen. Rontokan rambut, insomnia, hingga kemandulan akan terus mereka derita selamanya. Dokter tak bisa membantu. Ia menyarankan menempuh jalur hukum, tapi para pekerja tahu hukum tak berpihak pada mereka. Maka, mereka bersatu dan menegakkan keadilan dengan tangan sendiri. Begitulah semuanya dimulai. Kebenaran itu membuat Bang Joni terguncang. Kembali ke kantor, ia memandang para pekerja dengan cara berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa iba pada para pembunuh itu. Bahkan, ia mengagumi kesempurnaan rencana mereka. Keesokan paginya, ia pun melapor pada atasannya bahwa si bos mati karena kecelakaan.